Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nasibitallah wa ta'atihi lalakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, khosatan ashabal fadilah, Kiai Ustadz Rahmat Sebari beserta DKM Masjid An-Nas dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayahnya, petunjuknya dan taufiknya, kekuatannya kita diberikan izin untuk berhadir menjalankan kewajiban kita di masjid ini berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mudzakarah sampai insyaallah waktu syuruh nanti. Semogalah apa yang kita capai ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal Masehi 29 Desember 2024. Artinya 2 hari lagi kita akan berhenti jadi manusia 2024, lahir sebagai manusia baru, tapi dekat sama kematian. Jadi yang perlu disadarin itu ya, yang perlu disadarin kita ini nambah tahun baru tapi dekat sama expire. Apalagi bapak-bapak yang udah menjelang 70, 80 ya, sadar Pak ya, masih banyak bantang. Nah biasanya masjid-masjid kalau tahun baru ini mengadakan muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung diri. Muhasabah itu artinya meriksa, ngukur diri ya. Ayat muhasabah ini ada banyak di Al-Quran, di antaranya yang sering kita dengar Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya setiap diri wal tanzur nafsu, memperhatikan, hendaknya setiap dari kita itu memperhatikan, mengamati qaddamat lighad, apa-apa yang kita bisa kerjakan sekarang untuk hari esok. Nah itu muhasabah. Hari esok yang dimaksud qaddamat lighad itu ada 2. Hari esok waktu kita mati dan hari esok waktu kita di hari kiamat, di perhisaban. Jadi kita suruh siap-siap. Hendaknya setiap diri tolong hitung bekalnya untuk ngadepin mati dan hitung bekalnya untuk ngadepin hari kiamat. Ini ayat muhasabah nih. Bahkan Umar bin Khattab pernah nasihatin kita kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung sekarang diri kita nih sebelum kamu dihitung. Karena kita dihitung nanti ada 3 kali Pak. Hitungan pertama waktu di alam barzah, tapi diujinya, ditanyanya cuma soal iman doang, nggak soal macam-macam, soal iman. Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka di alam barzah. Tapi itu yang menentukan kita nanti apakah di selanjutnya hisabnya kita selamat apa enggak, tergantung di alam barzah itu. Di alam barzah tergantung waktu kita diambil nyawanya. Jadi kita ini sekarang yang perlu kita siapin adalah apa bekal kita untuk nanti ngadepin mati. Maksimal harus kita husnul khotimah. Harus
Jangan sampai su'ul khotimah. Begitu su'ul khotimah, berarti kesononya berantakan. Nah, jadi mari kita di tahun baru ini, insya Allah ya, alhamdulillah nih bapak-bapak masih ingat mungkin tahun lalu di tahun baru Desember 2023 kan ada yang meninggal nih, Pak Sodik. 40 hari kemudian Pak Nay. Sebelum Pak Sodik, Pak Bud. Kita masih hidup Pak sampai sekarang. Artinya Allah masih kasih kesempatan jamaah Anas ini masih seger-seger begini untuk nyari bekal. Ayo kita hitung muhasabah. Kita hitung, siapkah kita untuk nanti misalnya, mohon maaf nih, barangkali di tahun 2025 ini ada di antara kita yang dipanggil udah bawa bekal yang membuat kita sukses menghadap pada Allah. Betul. Ya, tuh. Jadi kita nih hari ini judulnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ada di dua tempat di Quran. Satu di Al-Baqarah 148 di tengah-tengah. Satu ini di Al-Maidah ayat 48 di tengah-tengah juga. Intinya itu suruhan. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Artinya gini, kalau dibahasakan sekarang gini, fastabiqul khairat, menjadi manusia terbaik, melakukan yang terbaik untuk dapat yang terbaik. Ya, saya ulang ya, menjadi manusia yang terbaik untuk melakukan yang terbaik untuk dapat yang terbaik. Menjadi manusia yang terbaik itu disuruh, itu tadi fastabiqul khairat, melakukan yang terbaik juga disuruh, dan akhirnya mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan yang terbaik itu maksud saya tadi husnul khotimah. Bapak mesti cari dari sekarang, jangan lengah dengan husnul khotimah ini. Ketika kita dapat husnul khotimah, insya Allah kesananya beres. Pertanyaan kubur beres, dibangkitkan beres, hari kiamat beres, semuanya beres. Sampai akhirnya jemaah Anas dan keluarganya sama-sama berombongan-berombongan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cuman itu Pak, hidup itu cuman itu. Di dunia ini semuanya fana. Ya, yang kita cari sekarang bagaimana kita bisa dapat kebahagiaan di akhirat dengan cara muhasabah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjadi manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu ada dalam Quran. Allah gambarkan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah ini, manusia yang terbaik itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu mengerjakan yang terbaik. Orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu makhluk yang terbaik. Ulaika hum khairul bariyah. Nanti kita lihat. Ya, jadi kita ini kepengen Pak, jangan cuma dibaca tapi nggak kepengen. Pengenlah jadi orang yang terbaik, supaya bisa melakukan yang terbaik, menjadi makhluk yang terbaik, akhirnya bisa mendapatkan dari Allah yang terbaik, husnul khotimah, dan akhirnya surganya Allah. Surganya Allah itu Pak. Jangan jadi angan-angan aja, tapi mesti kita praktekkan bagaimana caranya kita menjadi orang yang terbaik itu. Tadi Al-Bayyinah menerangkan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu, mereka itu makhluk Allah yang terbaik. Makhluk Allah yang terbaik itu. Ya. Dan makhluk Allah yang terbaik ini punya 4 sifat, minimal 4 sifat. Pertama, satu, Rasulullah menginformasikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sifat yang pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain, dari ilmunya, dari hartanya, dari dirinya, semuanya mesti baik. Pertama itu sifatnya. Sifat yang kedua, akhlaknya tinggi. Kata Rasulullah, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu nomor 2 sifatnya.
Ini jangan bilang nggak mungkin saya jadi begitu. Mungkin Pak, sangat mungkin, asalkan kita mau ya menjelang menjemput kematian untuk jadi yang terbaik. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang kebaikannya selalu diharapin sama orang lain. Jadi kebaikan dia ini selalu diharapin sama orang lain, dan keburukannya orang lain nggak berasa. Jadi orang yang baik, kata Rasulullah, nomor 3 sifatnya, keburukannya sedikit, minim, kebaikannya banyak. Keburukannya dikit, kebaikannya banyak. Lalu sifat yang terakhir dari orang baik adalah kalau kita punya salah, kita punya dosa gitu, nggak segan-segan kita minta maaf, nggak segan-segan kita tobat. Itu namanya orang baik. Khairukum kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu punya dosa, punya salah, dan sebaik-baik orang punya dosa adalah orang yang mau bertobat. Itu sifatnya. Nah, mari kalau kita mau dikatakan makhluk yang terbaik, yang Allah nilai sebagai orang yang terbaik, mari kita berjuang mendapatkan 4 sifat ini. Sifat banyak manfaatnya untuk orang lain, sifat akhlaknya yang baik, kebaikan yang diharapkan, dan kita selalu introspeksi diri untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia terbaik ya. Insyaallah jemaah An-Nas di bawah bimbingan Kiai Rahmat Sobari mendapatkan gelar makhluk yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi makhluk yang terbaik itu selain dia punya sifat iman yang 4 ini, dia juga wa amilus sholihah, mengerjakan perkara-perkara yang terbaik. Apa aja itu perkaranya? Di antaranya nih, Rasulullah menginformasikan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya, ya, wa 'alamah, dan mengajarkannya. Nah, jadi kita lihat, kita mesti berlomba-lomba Pak. Jangan cuma belajar terus. Rasulullah pernah bilang begini, kun aliman, jadilah orang alim supaya bisa ngajar. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'aliman, belajar jadi orang alim. Kalau nggak bisa belajar, au mustami'an, rajin-rajin dengar. Kalau nggak bisa dengar-dengar juga, au muhibban, atau cinta sama ilmu, cinta sama orang alim. Wala takun khamisah, jangan jadi golongan yang 5, ngajar enggak, belajar enggak, dengar enggak, sama kiai enak. Nah, jadi kita mesti jelas nih. Makanya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Satu, itu amal yang paling bagus yang bisa dilakukan oleh orang baik. Pertama adalah belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, ini nih yang Al-Quran udah mencap kita baik, kita kalau nggak melaksanakan malu nih Pak. Kata Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu semua jemaah Masjid Anas adalah umat yang terbaik, khairu ummah. Kenapa? Karena kamu dilahirkan ke tengah-tengah manusia untuk dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar, dan beriman pada Allah. Jadi sifat yang kedua nih, amalan yang kedua orang baik itu adalah sering-sering dakwah. Nggak usah formal-formal kayak begini. Kalau lagi nongkrong, cari tongkrongan yang ngomongnya Allah Rasul. Jangan ngomongin inul Pak, inul enggak, Allah Rasul. Yang diomongin yang baik-baik, jangan diomongin yang jelek-jelek. Jadi dengan begitu kita bisa menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Gitu ya. Di setiap tempat lah gitu. Jadi sifatnya yang kedua seperti itu. Amalan yang bisa dilaksanakan oleh orang baik. Kemudian amalan yang ketiga, nih, khairukum asyuhada
man adda syahadatan qabla an yus'alaha. Sebaik-baik kamu adalah orang yang diminta kesaksian, bersaksi sebelum diminta. Jadi bersaksi sebelum diminta. Ini ada kalanya kita melihat satu peristiwa kejahatan atau peristiwa apa itu, lalu kita nggak mau jadi saksi, gua nggak mau ikut-ikut, gua ngumpet aja. Nggak. Orang yang terbaik adalah orang yang memberikan kesaksian dalam rangka mencari keadilan, kasih kesaksian yang benar, bukan kesaksian palsu. Ya, tuh amalannya. Kemudian amalan yang keempat bagi orang yang terbaik adalah khiyarukum ahasinukum qada. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bayar utang, orang yang berhutang dan membayar hutangnya dengan baik. Membayar hutangnya dengan baik ini ada dua. Satu, membayar hutangnya tepat waktu. Kalau nggak bisa juga, kedua, bayar hutangnya itu dilebihin. Jadi misalnya saya hutang sama Pak Tatang 200.000, saya balikin ke Pak Tatang itu 210.000, 220.000, untuk supaya memberi hiburan pada Pak Tatang, bukan bunga. Kalau bunga yang minta Pak Tatang, ini duitnya dibungain ya, saya minjemin kamu segini, balik. Enggak, ini saya dengan kesadaran sendiri membayar hutang pada Pak Tatang, saya lebihin supaya nanti kalau saya ngutang lagi dikasih gitu. Ya Pak Tatang, itu ya. Jadi itu amalan-amalan yang bisa Bapak lakukan dalam rangka menjadi orang baik dan untuk mendapatkan yang terbaik. Amalan yang selanjutnya adalah khiyarukum li nisaihim khuluqa. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pada istrinya. Orang yang paling baik pada istrinya. Jangan dibalik. Kepada perempuan di luar rumah baik. Ya. Lenje, Neng mana Neng? Saya mau kirim pulsa, udah terima belum Neng? Gitu. Tapi bini minta 20.000 buat minyak goreng. Enggak, Allah. Ya kan? Pengeretan lu. Minyak goreng buat apaan sih gitu. Tapi kalau perempuan lain kita baik. Nah, salah itu. Sekarang dibalik. Khiyarukum, salah Pak. Khiyarukum linisaikum. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jaga hatinya Pak. Kita nggak ikut gedein. Kita ketemu dia kan udah gede. Kita nggak ikut gedein dia, nggak ikut ngasih makan dari kecil. Toto kita pukulin, udah dikawin. Jangan, paling baik pada istri. Ya kalau tahun baru begini kasih Pak emas 2 kilo. Pokoknya gembirakan hatinya, ya, gitu. Nah, ini dari Rasulullah semua, simple, tapi kadang-kadang kita abaikan karena kita nggak kebayang jadi orang baik, gitu. Nah, sekarang mari kita bongkar ini, gitu, supaya Bapak mempertimbangkan, saya lakukan yang ini, supaya saya di mata Allah jadi orang baik. Orang baik, yang terbaik akan dapat yang terbaik. Yaitu pertama kali yang kita inginkan adalah pada waktu kita dijemput kematian, Allah memberikan kita gelar husnul khotimah, penutupan yang baik. Kalau udah husnul khotimah Pak, yang layak juga, lalu pada waktu jenazah mau dibawa ke kuburan, kan imamnya tanya tuh, apa ini Anda bersaksi ini orang baik? Khair. Ada yang jawab thayyib, nggak apa-apa dah, yang penting baik. Nah, itu namanya judulnya makanya fasabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ini lagi ada amalan yang bisa dilakukan untuk orang baik adalah, saya kasih tahu ya Pak supaya jelas ya. Kata Rasulullah, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fauqa salasatin lail. Tidak halal bagi dua orang muslim bersengketa diam-diaman selama 3 malam. Habis berantem nih, nggak halal kalau diam-diamannya terus di atas 3 hari. 3 hari 3 malam cukup diam-diaman, habis itu harus islah. Lalu Rasulullah sampai menyampaikan, yaltaqiyani fayuridu haza. Orang yang kayak begitu kalau ketemu kan satu melengos lagi gitu. Maka Rasulullah bilang, wa khairuhuma
allazi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik dari mereka berdua adalah kalau mereka ketemu yang duluan salam, yang utama. Artinya begini, kita mau di pihak yang benar kayak pihak yang salah kayak, kalau lagi konflik sama orang, sebaik-baik diri kita sebagai manusia yang terbaik, orang itu duluan datang, udah ya, walaupun dalam posisi benar, kita bilang saya minta maaf ya, udah diantara kita nggak ada masalah lagi nih, itu paling baik. Coba Pak, lakukan Pak. Jadi jangan cari musuh, jangan cari masalah. Setiap orang yang kita ingat-ingat punya masalah atau kita punya masalah sama dia, datengin lalu salamin, maaf nih saya udah mau mati ya, saya bentar lagi mati, saya minta maaf kalau saya ada masalah. Ini terbaik ya. Terakhir, amalan yang bisa dilakukan oleh orang baik adalah khairukum al-mudafi'u an asiratihi ma lam ya'tham. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membela keluarganya selama bukan dalam dosa. Jadi kita perlu Pak, kalau kita udah punya keluarga nih, punya anak, punya istri, ada masalah apapun, anak sama istri kita bela. Tapi selama tidak ada dosa di situ. Saya kasih contoh. Misalnya anak kita, auzubillah min zalik ya, terkena narkoba, lalu kita bela, dia ditangkap polisi, kita sogok, salah itu. Tapi yang dianjurkan dalam Islam, membela anak, istri, keluarga semuanya itu dalam rangka kebenaran. Misalnya istri kita disenggol orang, istri kita digoda orang, kita maju. Rumah kita maju. Nah itu orang terbaik. Jadi jangan jadi pengecut. Kalau keluarga kita disenggol-senggol orang, maju sebagai pembela keluarga selama tidak dalam dosa. Nah, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka menjadi manusia yang terbaik. Kalau semua ini sudah kita bisa laksanakan, ya kita bisa pilih, kita laksanakan itu. Insya Allah, Allah menghendaki kita husnul khotimah. Rasulullah pernah berkata begini, "Iza aradallahu bi abdin khairan", kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, ista'malahu, Allah jadikan dia sangat kuat beramal. Ya, saya ulangi ya. Rasulullah berkata nih, "Iza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu", kalau Allah kepingin menjadikan seorang hambanya baik, ingin hambanya dalam kebaikan, ista'malahu, Allah akan jadikan dia sangat kuat beramal. Qila, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana caranya Allah menjadikan dia sangat kuat beramal? Rasulullah menjawab, "Yuwafiqahu bi amalin sholih qoblal maut." Allah akan menjadikan dia sangat kuat beramal sebelum kematiannya. Summa yakbiduhu alaih, lalu Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia lagi beramal itu. Insya Allah kita begitu, amin. Iya, jangan matinya lagi kejang-kejang, berbusa-busa, atau lagi marah-marah, jangan Pak. Kita cari yang terbaik dari Allah, husnul khotimah, tapi dengan jalan laksanakan amalan terbaik, jadi manusia yang terbaik agar dapat yang terbaik. Kalau kita udah sukses pada waktu meninggal husnul khotimah, kesananya insya Allah aman. Ini informasi dari Rasulullah. Utsman bin Affan itu pernah menangis lewat kuburan. Lewat kuburan. Ditanya sahabat lainnya, "Kenapa kamu menangis?" gitu. "Saya pernah mendengar Rasulullah berkata, kuburan ini, alam barzah ini adalah manzilah awal dari akhirat. Siapa yang sukses di kuburan, pasti sukses di sana. Siapa yang berantakan di kuburan, pasti berantakan di sana." Rasulullah juga pernah berpesan, "An-nasu yamutuna ala ma'asyu." Orang mati itu tergantung kebiasaannya ketika hidup. Kalau kebiasaannya beramal soleh, matinya soleh, matinya husnul khotimah, ya kan? Wa yub'atsuna an-nasu yamutuna wa yub'atsuna ala ma matu, dan nanti dibangkitkan sama Allah di hari kiamat dalam keadaan matinya yang baik itu. Jadi marilah sama-sama kita tolong cari yang terbaik. Situasi di
di mana? Di yaumil hisab nanti. Juga cari yang terbaik. Yang mana tuh yang terbaik? Di dunia ini tolong cari pahala sebanyak-banyaknya, ngalahin dosa bapak. Kalau kita merasa banyak dosa, sekarang cari pahala sebanyak-banyaknya, ngalahin dosa bapak. Maka kalau kita bisa begitu, di akhirat ntar kita dapat situasi begini nih. Wa amma man khafat mawazinuhu wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang dosanya lebih kecil daripada pahalanya ditimbang nanti, dia langsung masuk surga. Insya Allah kalau kita mulai sekarang mencoba fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba jadi manusia terbaik, dan akhirnya kita diganjar oleh Allah mendapatkan yang terbaik dari Allah berupa husnul khotimah dan pertanyaannya hisaban yasira di hari kiamat nanti. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasihatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jamaah semuanya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu beberapa saat sebelum masuk waktu syuruk. Sebelum waktu suruk ya. Dengar saya sebelum waktu nasi uduk tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Aleh. Ya. Selamat. Menjadi manusia yang selalu berbuat baik. Jadi Al-Azhar juga disampaikan bahwa janganlah kamu memiliki keinginan. Nah ini gimana yang dimaksud dengan ayat ini? Mungkin Al-Ahzab berapa Pak? Maaf. Al-Azhar ayat Dibacakan sekalian Pak. ayat 3 Mengenai apa Pak? Coba kalau boleh dibaca. ya ini Al-Ahzab ayat hadis ya. hadis. Kira-kira bunyinya gimana? Nabi bertakwalah. Oh. Yang ditanyakan apanya Pak? Ayat 1 ya Pak. Ya, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Itu ya. Nah, yang Bapak tanya apanya? Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu ikut orang-orang kafir dan orang munafik. Sebenarnya sering ikut mungkin ya Kak, situasi lingkungan gitu saja. Ya. Keinginan itu selalu ada gitu kan. Kadang-kadang kita terbawa juga gitu. Dan nanti mungkin di malam tanggal 1 gitu kan ya. Oh iya. Ya. Berbukaannya Ya saya paham. nanti ikut dengan urusan dunia gitu. Penonton baru. Iya. Iya, yang Bapak tanyakan apa, Pak? Nah, mengikuti keinginan kita ini gimana? Ya, kita kan mungkin Bapak menghubungkan ini ya dengan Al-Ahzab ayat 1 ini. Ya. Nabi di sini kan diperintah pada Allah, bertakwalah pada Allah
dan jangan kamu ikuti orang kafir dan munafik di antara kamu. Ketika Nabi masih berada di Mekah dan Madinah pun, memang banyak orang kafir yang menghendaki Nabi kafir. Banyak orang munafik yang udah masuk Islam tapi kemudian berpaling dari Nabi itu. Di antaranya turunnya al-kafirun itu gara-gara itu, Pak. Nabi itu didatangi sama orang kafir itu. Hei Muhammad, udah deh, daripada kita nih perang terus nih, gimana kalau kami ini menyembah Tuhanmu 1 tahun, lalu kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun. Itu kan keinginan orang kafir. Sama keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kita juga begitu. Maka Al-Quran bilang lan tardo wala nasoro, lan tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatiba minatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali senang sama kamu sampai kamu ikut-ikut mereka. Nah, Natal sama Tahun Baru itu kebudayaan siapa? Budayaan mereka. Kita udah sama Rasulullah diperingatkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ngikut-ngikut orang-orang di luar muslim sama dengan mereka statusnya gitu. Jadi keinginan kita memang kuat, Pak, kadang-kadang buat tahun baruan sini ya, itu dari siang udah ini ngumpulin areng ya, beli ayam, beli apa gitu, iya ikan gitu. Tapi ketahuilah, mohon maaf ya, barangkali Bapak udah rencana juga di sini, nggak apa-apa ya, mau pingpong bareng, mau nyanyi bento nggak apa-apa. Tapi intinya ketahuilah, ciri khas orang Islam itu malam orang Islam tuh ciri khas pertamanya meninggalkan apa-apa yang nggak manfaat buat dia. Sekarang kita ukur manfaat nggak tuh kita bakar-bakaran, dongan sepergi lelahan ya, tahun baru, happy new year, manfaat nggak? Lebih manfaat mana kalau kita merenung di rumah sampai kita bilang kita kapan baiknya ya begini ya, matinya enak nggak kita ntar nih renungin. Kita mesti punya momen, Pak, momen ngukur diri kita. Caranya gini, malam Jumat habis yasinan kayak habis kahfian kayak habis apa, duduk tengah rumah jam 2 malam, duduk Bapak di tengah rumah, lihat tuh kulkas, lihat tuh TV, lihat tuh apalagi yang mewah-mewah tuh. Ini saya beli pakai duit haram apa halal nih? Patut kita begitu, Pak, kita ukur diri kita. Itu udah baik berdiri di depan Allah. Ini saya beli pakai apa? Pakai duit apa nih? Duit nyolong, apa duit ngentit, apa duit korupsi? Begitu, Pak. Jadi kita mendingan muhasabah tiap hari ketimbang ikut-ikutan tahun baru gitu. Kalau saya begitu ya, Pak ya. Kalau saya begitu. Jadi bagaimana cara kita mencegah keinginan itu? Ya, kita memang bukan mereka. Rasulullah bilang man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang niru-niru orang lain, kita sama dengan yang kita tiru itu gitu loh. Maka kita cegah diri kita, mendingan kita ambil kegiatan yang bermanfaat. Di sini ada acara tahun baru. Oh, kick off aja ya. Ya, ya. Pas banget ya. Tapi tahun depan lagi-lagi ya 3 Desember silaturahmi lagi itu. Ya silakan aja, Pak gitu. Mungkin yang nggak boleh begini, susahnya begini. Kan setiap tahun hanya itu aja yang ditanyakan biasanya. Selamat Natal boleh apa enggak? Ntar kalau mau Ramadan yang ditanya ikut hisab apa ikut ruqyah segala macam gitu. Jadi kita nggak pernah pinter jadi orang. Makanya jawabannya saya tegaskan. Kalau memang kita punya keinginan Nabi aja disuruh jangan kau ikuti mereka. Orang kafir, orang munafik jangan ikutin. Apalagi kita yang bukan Nabi itu loh. Hendaknya kita istiqomah. Tu'minu billahi wa sumastaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Istiqomah itu begini, sekampung minum khamar, saya nggak mau sendiri. Itu istiqomah. Sekampung korupsi, sekantor korupsi, saya nggak mau sendiri. Itu istiqomah. Jadilah orang asing. Memang berat nih, Allah sok-sokan lo ngapain sih ini. Tapi perlu kita tegas bahwa bi'anna muslimin, isyhadu bi'anna muslimin,
Saksikanlah, saya itu orang Islam. Orang Islam nggak ada begituan tahun baru terus apa pesta tuh nggak ada. Yang ada silaturahim. Nah itu Pak Haji Chandra. Karena jam 10 udah pulang Pak tidur. Jam 10? Iya Mak. Itu bukan karena Bapak Islam, bukan karena udah tua kan. Apa ngik gitu kan. Kalau kena angin malam itu. Gitu Pak Haji Aleh ya. Ya. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum. Ini mengenai kebaikan Ustaz. Kita kan sebagai pribadi nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Kita berbuat baik, ada sebagian orang yang baik, ada yang menganggap kita baik, ada sebagian ahli pencitraan. Ya. Tolak ukurnya itu apa Ustaz? Karena kalau kita mau menyenangkan semua kan nggak mungkin. Ya. Dan menyenangkan ya mohon maaf di keluarga pun begitu. Istri anak itu pun saya kadang-kadang nggak konsisten. Padahal kita kalau itu kan Islam tuh nggak tahu praktek banget. Ya. Jadi sosok tolak ukurnya apa Ustaz? Kalau kita memang kita nilai tak aja dah, karena mungkin begitu aja. Iya. Oh, salam tuh. Jadi kita itu tidak akan bisa mungkin, bahkan mungkin juga tidak bisa, tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Jangan kita Nabi aja, Nabi itu malah banyak yang benci, banyak yang membunuh Nabi, apalagi kita, ya kan? Maka itu ada satu patokan. Kalau kita mau jadi mutiara di tengah lumpur, orang baik di tengah-tengah orang yang nggak baik itu, Nabi berkata apa? Nabi pernah ditanya, siapa sih itu orang baik? Kata Nabi, jawabannya lihat, man ahsana man asa'ahu. Siapa yang bisa ngebaikin orang yang jelek sama dia? Ada orang jelek sama dia, sama kita, memfitnah kita apa-apa, kita baikin. Itu yang Nabi lakukan. Jadi dengan begitu akhirnya musuh pun menjadi segan sama kita. Ya kan? Ini ada Nabi ini kalau ke masjid subuh-subuh lewat rumah yang ada balkonnya. Kayak rumah Pak Rahmat ada balkonnya. Tiap hari ada nenek-nenek di atas balkon itu ngeludahin. Tuh, Muhammad, tuh. Tiap hari selama sebulan penuh diludahin. Kan di kacamata kita kan ngeludahin Nabi nggak baik tuh, ya kan? Nggak baik, itu perbuatannya jahat. Di bulan kedua Nabi lewat nggak ada ludah tuh Pak, hilang ludahnya. Nabi tanya, nenek yang di sana itu kemana ya? Kenapa Nabi? Saya kangen sama ludahnya. Saya kangen sama ludahnya katanya. Gitu. Oh sakit dia. Nabi berkunjung bawa apel Pak, bawa makanan berkunjung disuapin. Tuh orang kan keder Pak. Ya nih gue ludahin, disuapin sampai selesai gitu. Udah Nabi pulang. Sampai di pintu Nabi pulang dipanggil, Muhammad sini. Saya sakit gini, saudara saya belum ada yang nengok. Tapi kamu yang saya ludahin tiap hari nengok saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi bagaimana kebaikan kita di tengah kejahatan orang itu membuat orang menjadi baik Pak kita. Itu ukurannya. Jadi kita nggak usah peduliin orang jahat sama kita. Nggak ada yang bisa mudorotin kita selama Allah melindungi kita. Kecuali atas izin Allah ya. Gitu. Gitu Pak Karik. Jadi yang penting kita nggak mikir orang jahat sama kita, bodoh amat. Gitu. Kalau perlu dia yang jahat sama kita treatment. Susah memang, tapi Nabi bilang man ahsana man asa'ahu. Siapa yang bisa baik sama orang yang jahat sama kita. Pak Tatang diutangin orang, nggak dibayar utangnya, nggak apa-apa, nggak usah mikir, nggak usah mikir. Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah, Allah tanggung jawab. Gitu kan? Jadi, gitu Pak. Iya Pak Erik, cukup. Ada lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin respect ke diri pribadi saya. Ya. Jadi gini, kebetulan saya kan masih ngulu. Nah, kebetulan pimpinan kami itu agamanya Nasrani. Ya. Tapi dari segi kebaikan, insya Allah saya emang dia orang yang baik. Dia udah berapa kali memberangkatkan orang yang non muslim kayak kami, jadi umroh, gitu. Oh ya. Terus kedua, dia selalu umpamanya
dia harusnya kan kalau umpamanya karyawan biasanya dibebankan kasbon, tapi dia secara pribadi ya membantu dengan catatan umpamanya kasbonnya 10, dikasihlah setengahnya untuk pribadinya, setengahnya lagi dilarikan ke kasbon. Baik. Nah, untuk itu kan kebetulan kalau kami pribadi sih maksud jalurnya Islam ya mungkin berdoa seperti biasa. Tapi kalau umpamanya menyikapi dia non muslim dengan kebaikannya seperti itu, flashbacknya untuk ke dia itu bagaimana ya Ustaz? Feedbacknya mungkin. Ya, Feedback ya. Nah kebetulan kan ada dengar kalau dia non muslim ya udah non muslim saja. Sedangkan kita juga ya mungkin namanya semua rezeki itu emang Allah yang memberikan. Iya. Tapi dengan jalur ke siapakah dia yang memberikan? Iya. Itu. Nah itu maksudnya supaya emang kita sebagai manusia juga berterima kasih. Nah, apa emang boleh kita berdoa untuk dia atau gimana? Baik. Gimana baiknya? Gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran dan sesuai pengalaman Nabi sendiri, kita tidak dilarang untuk bergaul, bermuamalah dengan orang non-muslim. Tidak dilarang. Jadi seluas-luasnya, terkecuali beberapa yang diharamkan. Contohnya, la tankihul musyrikat hatta yu'min. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu sampai mereka beriman. Kan itu muamalah kan sebenarnya ya. Jadi artinya pernikahan beda agama pun dilarang. Lalu dagang boleh. Berbuat baik boleh. Malam-malam orang Buddha di RT 4 nelpon saya minjem mobil mau ke rumah sakit. Maksud saya bilang, "Shalom, Om Swastiastu, namo Buddhaya, lu kan Buddha, gua kan nggak bisa gitu. Tolong dulu." Boleh Pak. Lalu gimana kalau dia berbuat baiknya melebihi yang kita harapkan kan gitu ya, berangkatin umroh segala macam gitu. Gimana cara feedbacknya gitu? Boleh nggak berdoa? Boleh berdoa buat orang sana boleh. Jangan berdoa yang mengandung kerahmatan. Ambilan doa-doa yang memang mengarahkan dia untuk jadi Islam kalau perlu. Ya Allah berilah dia hidayah, kesehatkanlah dia. Boleh, nggak ada masalah. Nah yang nggak boleh mencampurkan akidah kita dengan dia. Karena kita menghargai banget kebaikan dia, akhirnya nggak apa-apa kali ya, masya Allah masukin dia ke neraka sih, saya juga pengen dong ucapin selamat Natal. Nah itu jangan. Tapi yang berbentuk sesuatu kebaikan silakan lakukan apa aja, berbentuk memberikan materi, memberikan apa segala macam. Bila perlu kalau bapak udah kuat akidahnya gitu, kita tarik dia dari jurang non muslim menjadi muslim gitu. Dengan syarat kita yang menarik dia dari jurang itu mesti lebih berat daripada dia bobotnya. Kalau kita lebih ringan, kita yang ketarik, bukan dia yang ketarik kita. Jadi berbuat baik apa aja, nggak dibatasin Pak. Kalau dibatasin, rumah sakit Islam Yarsi di Cempaka Putih nggak akan mau nerima pasien non muslim. Kita terima. Begitu pula Carolus menerima kita untuk jadi pasien gitu. Jadi dalam hal keduniaan silakan sebanyak-banyaknya. Dalam Islam kita di dalam masalah akidah saja yang dilarang untuk campur. Makanya ada istilah tasamuh. Tasamuh itu diartikan toleransi. Artinya kan berlapang dada. Anda menyembah orang, saya lapang dada. Tapi saya nggak membenarkan. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Itu aja. Nah ini sering dicampur-campur sekarang Pak. Dan kebanyakan orang yang mencampur ini tuh nggak menyadari bahwa itu berarti mensyirikkan, mensekutukan Allah, ya kan? Gitu. Tapi masalah yang lainnya silakan Pak. Bapak diberangkatkan umroh, silakan, nggak ada masalah. Asal nggak ada syarat tertentu yang menyebabkan Bapak harus keluar dari Islam kan ya, nggak ada masalah, silakan aja gitu. Cuman juga jangan berlebihan. Kadang-kadang kita tuh begini. Mohon maaf Pak ya, saya juga punya bos orang non Muslim. Kadang-kadang kita tuh ingin ngambil hati dia, tapi berlebihan. Contohnya gini, Natal. Udah deh kita nggak usah ucapin selamat, tapi kita urunan beli parcel yang harga 20 juta, 30 juta hanya untuk menyenangkan hati dia. Tuh ngaramin air laut tuh Pak. Dia kan udah banyak parcelnya, ngapain gitu? Ya kan? Ngapain kita beliin lagi gitu? Jadi jangan terlalu merendahkan diri di hadapan mereka, jangan, nggak usah. Biasa saja. Nah, Pak? Terus asyhadu alla ilaha illallah. Gitu Pak. Ya. Adalah umroh sekalian.
Ada lagi Pak? Barangkali? Saya kira cukup Pak Rahmat. Jemaah sekalian, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam.